dari nomor 6 yang Arya Badia, kemudian yang nomor 7 yang Arya Lakundaka Badia, nomor 8 yang Arya Pindola Barat Dwaja, yang 9 yang Arya Manta Niputa Puna, dan yang ke-10 yang Arya Kacayana, bisa dikenal juga Maha Kacayana. Jadi nomor 6 ini yang Arya Badia terbaik di antara mereka yang berasal dari silsilah tinggi, ya. Jadi silsilah yang punya kedudukan yang tinggi. Kemudian Nakundaka Badia memiliki suara yang merdu, Pindola Barat Dwaja terbaik dalam ketegasan kata-kata tentang jalan dan buahnya. Kemudian nomor 9 terbaik di antara Mata Niputa, terbaik di antara pembabar dhamma. Dan yang ke-10 yaitu Maha Kacayana, terbaik dalam menjelaskan secara analitis dhamma yang telah diucapkan secara ringkas. Ya, baik, kita akan mulai dengan yang pertama, yaitu yang Arya Badia, Bante Badia. Kalau masih ingat cerita saya yang minggu lalu, 2 minggu lalu ya, 2 minggu lalu, tentang yang Arya Anuruddha, yang nomor 5, ketika yang Arya Anuruddha ini ingin menjadi biku, minta izin kepada ibunya, ibunya mengatakan, boleh kamu jadi biku asal teman kamu yang bernama Badia itu menjadi biku. Nah, kemudian yang Bante Anuruddha ini minta temannya Badia untuk menjadi biku. Nah, Badia itu sebetulnya sudah diangkat menjadi raja. Jadi dia itu sebetulnya diangkat jadi raja karena seperti kita ketahui, Raja Sudodana itu punya putra mahkota yaitu Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha menjadi Buddha, akhirnya jatuh kepada adiknya yang bernama Nanda. Nanda juga jadi biku, akhirnya jatuh kepada Rahula. Rahula jadi Samanera. Nah, dicari lagi. Jadi silsilahnya dari Sudodana ini habis nih. Ya, dicari lagi silsilah yang lain, ternyata yang paling cocok adalah Badia ini. Nah, Badia akhirnya diangkat menjadi raja untuk memerintah Kapilawastu. Tapi belum sempat memerintah lama, baru diangkat, sudah diajak Bante Anuruddha ini untuk jadi biku. Nah, akhirnya Badia ini menjadi biku. Nah, ini ceritanya kenapa Badia ini dianggap sebagai seorang biku Tera yang berada di posisi kedudukan yang tinggi karena dia seorang raja sebetulnya. Nah, riwayatnya beliau ini pada saat di zaman Buddha Padumutara, ya, Buddha Padumutara ini kira-kira 100.000 kapa yang lalu, lama sekali ya. 100.000 kapa yang lalu. Jadi Buddha Padumutara ini pada saat itu ada. Nah, Badia ini lahir sebagai seorang pemuda, seorang saudagar yang berdana kepada Padumutara dan bertekad karena dia melihat seorang yang punya kedudukan yang baik menjadi biku dan dipuji oleh Buddha Padumutara, sehingga dia bertekad untuk menjadi seperti itu. Dan pada saat itu dia berdana kepada Buddha Padumutara dan para biku selama 7 hari dan kemudian bertekad. Dan Buddha Padumutara mengukuhkan tekadnya, dia akan bisa menjadi yang dia cita-citakan nanti di zaman Buddha Gotama. Nah, setelah itu dia juga berdana alas duduk.
Jadi Bapak Ibu sekalian kalau mau memperoleh kedudukan, ini kalau menurut cerita ini, jadi bakal Badia ini dia berdana alas duduk. Jadi para biku kalau mau berceramah itu perlu alas duduk. Nah, dia berdana alas duduk dan juga ada sarungnya penutupnya, penutup alas duduk juga. Di samping itu dia juga berdana kipas. Jadi kalau para biku sampai sekarang kalau di Thailand atau di Myanmar, itu kalau para bikunya ceramah itu pakai kipas. Kipasnya itu menutup wajahnya. Jadi wajahnya nggak kelihatan. Nah, beda zaman sekarang, ini pakai zoom kan kelihatan wajahnya. Kalau zaman dulu tutup tutup kipas. Jadi wajahnya nggak kelihatan. Nah, kemudian juga berdana pelita. Karena kalau ceramah, biar orang-orang bisa duduk dengan tenang mendengar ceramah, dia juga berdana pelita. Nah, jadi perbuatan baik dia ini mendukung dia untuk terlahir sebagai orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Kemudian dia juga pernah setelah meninggal di zaman Buddha Padumutara dan lahir di alam dewa, alam manusia. Kemudian dia pernah di zaman Buddha yang belum ada Buddha waktu itu, dia berdana kepada Paceka Buddha. Jadi pada saat itu dia melihat para Paceka Buddha itu, ada 8 Paceka Buddha sedang duduk di tepi danau untuk makan. Kemudian dia melihat, wah ini Paceka Buddhanya kok duduknya tidak nyaman tempatnya, batunya tidak ada yang datar. Nah akhirnya dia berdana batu yang datar, sebanyak 8 batu datar, dan juga tidak hanya itu, dia juga berdana makan kepada Paceka Buddha. Sehingga dalam 500 kali kehidupan, dia selalu menjadi raja. Nah, jadi kalau Anda mau jadi presiden, kalau zaman sekarang kan jadi presiden, wah itu mungkin harus sering-sering berdana, ya berdana alas duduk ya. Ini alas duduk untuk penceramah ya kalau di sini ya, dan juga untuk para Buddha ya. Ini menurut cerita yang di sini ya. Jadi kalau sekarang bagaimana Bante, bisakah? Ya dicoba saja. Namanya jika orang berbuat baik itu kapan saja ada kesempatan ya berbuat baik, berdana. Selama itu dibutuhkan. Jadi kalau berdana alas duduk tapi orang nggak membutuhkannya ya percuma juga. Jadi alas duduk ya di mana orang membutuhkannya. Nah, karena dia berdana seperti itu, akhirnya dia menjadi raja di zaman sekarang, jadi raja suku Sakya. Tapi karena diajak oleh Anuruddha untuk menjadi biku, akhirnya dia menjadi biku. Dan akhirnya mencapai arahat dalam waktu yang singkat. Nah, jadi Badia ini sebetulnya punya kesempatan menjadi raja, malah dia tinggalkan untuk menjadi biku. Sehingga Sang Buddha memuji Badia ini karena seorang biku yang berada dalam kedudukan yang tinggi, sebenarnya kastanya tinggi, kasta ksatria, dan juga sebenarnya sudah menjadi raja. Tapi dia bisa tinggalkan semua itu untuk menjadi biku. Dan itu Sang Buddha puji sebagai biku yang berada dalam silsilah yang tinggi. Dan dia tidak hanya pada saat kehidupan sekarang saja, tetapi sudah 500 kehidupan mempunyai kedudukan yang tinggi. Nah, ini cerita dari Badia. Badia ini dikenal juga dengan nama Kali Goda Puta Badia. Kali Goda itu berasal dari nama ibunya. Ibunya itu bernama Kali. Karena kulit ibunya ini gelap, maka diberi tambahan Goda. Jadi kalau Anda punya kulit yang gelap, namanya Godha. Godha. Jadi misalnya kalau namanya Peti, ya Peti Goda gitu. Kaligoda Puta. Jadi anaknya Kaligoda bernama Badia.
Kalau zaman zaman dulu begitu, ya. Jadi nama ibu itu dipakai ke anaknya. Nama anak dipakai juga ke ibunya, ya. Jadi seperti putri saudara bernama Rahula Mata. Rahula Mata berarti ibunya dari Rahula. Zaman sekarang itu kalau di daerah-daerah tertentu, itu kalau memanggil seseorang supaya sopan, dia memanggil nama anaknya. Jadi misalnya anaknya namanya Peti, jadi mamahnya dipanggil Mamah Peti. Nah, begitu. Jadi ada untuk menghormati orangnya itu tidak memanggil nama ibunya, langsung memanggil nama anaknya dengan hanya menambah mamah gitu kan. Nah, begitulah cerita dari Badia. Kemudian kita lanjut dengan nama yang berbeda, Badia juga tapi bernama Lakundaka. Lakundaka Badia. Lakundaka Badia ini terkenal dengan suaranya yang merdu. Nah, ceritanya Lakundaka Badia ini juga sama di zaman Buddha Padumutara, berdana kepada Buddha Padumutara dan bertekad karena melihat ada seorang biku yang pada saat berkhotbah itu suaranya sangat merdu. Ini bukan penyanyi maksudnya ya. Jadi kalau kita mendengarkan khotbah itu kalau suaranya itu enak, gitu kan kita juga terbawa gitu karena pembawaan dari khotbah itu sangat mendukung. Nah, jadi Lakundaka Badia ini juga bertekad untuk menjadi seperti biku yang memiliki suara yang merdu. Dan setelah itu dia banyak berbuat kebajikan. Di zaman Buddha Wipasi, Lakundaka Badia ini menjadi seekor burung tekukur. Cita Pata, namanya Cita Pata. Pada saat itu, Buddha Wipasi lagi berjalan bersama para biku, mau pindah patah. Nah, kemudian burung tekukur ini lagi terbang, dia baru mendapatkan buah mangga. Buah mangga yang manis, dia bawa buah mangga itu lagi terbang. Kemudian dia melihat, ada Buddha bersama para biku. Nah, dia ingin sekali berdana. Nah, burung aja mau berdana. Jadi burung itu turun dia. Berdana buah mangga yang dia dapat. Yang sebetulnya dia harus bisa dapat makan, tapi dia danakan kepada Buddha Wipasi. Ketika Buddha Wipasi tahu bahwa burung ini mau berdana, beliau membuka mangkoknya dan burung itu menjatuhkan mangganya di mangkok Buddha. Kemudian untuk menghargai dana dari pemberian si burung, kemudian Buddha Wipasi duduk di situ, kemudian memakan mangga yang diberikan oleh burung tekukur ini. Karena burung tekukur ini melihat mangga yang dia berikan sudah dimakan, wah muncul rasa senang. Rasa bahagia dia itu sampai seminggu itu dia tidak pergi-pergi cari makan lagi. Menikmati kebahagiaan, melihat karena dia sudah bisa berdana. Ya. Nah, dari menjadi burung, akhirnya suaranya juga bisa merdu. Nah, gitu. Kemudian di zaman Buddha Kasapa, dia lahir lagi sebagai seorang tukang kayu. Tukang kayu. Nah, pada saat itu Buddha Kasapa parinibbana. Pada saat Buddha Kasapa parinibbana, orang-orang mau membuat sebuah pagoda. Pagoda untuk menempatkan relik dari Buddha Kasapa. Karena Buddha Kasapa ini reliknya cuma satu. Kalau Buddha Gotama reliknya itu banyak ya. Pecah jadi kecil-kecil sekecil beras. Tapi kalau Buddha Kasapa reliknya cuma satu utuh. Nah, satu utuh ini dibuatlah pagoda. Pada saat membuat pagoda ini, para tukang kayu ini lagi berdiskusi. Kita mau buat pagoda ini ukurannya berapa? Ada yang bilang, wah 6 yojana. Ada yang bilang, ketinggian 6 yojana, 5 yojana saja. Nah,
Akhirnya si tukang kayu yang bakal Lakundaka Badia ini sebagai kepala dari para tukang kayu ini mengatakan, terlalu tinggi, kita bikin sesuatu yang gampang dirawat nanti. Jadi supaya awet, terlalu tinggi bahaya, kita bikin yang pendek saja. 1 yojana saja cukup. Jadi lebar 1 yojana, tingginya 1 yojana. Supaya seimbang. Nah, karena dia kepalanya, akhirnya disetujui. Dibikinlah pagoda setinggi 1 yojana dan dengan diameter lebar juga 1 yojana. Nah, akibat dari usulan dia itu yang sebetulnya bisa tingginya 6 yojana menjadi tinggal 1 yojana. Nah, dia akhirnya menjadi orang yang terlahir dengan tubuh yang pendek. Jadi di zaman Buddha Gotama, dia lahir di anak orang kaya tapi punya tubuh yang tidak tinggi. Kalau zaman sekarang mungkin cebol kali ya. Ya, cebol. Namun beliau ini adalah seorang yang sungguh-sungguh menjalani kehidupan sebagai seorang biku. Ketika dia menjadi biku, dia belajar kepada Bante Sariputta. Ya, Bante Sariputta ini seorang guru yang hebat. Beliau mengajarkan para murid-murid untuk mempraktekkan apa yang beliau ajarkan. Nah, di dalam, kalau Anda punya bisa buka di Tipitaka Udana Pali ya. Jadi Udana itu di dalam kelompok Kudaka Nikaya. Jadi ada kitab Udana, ada Itiwutaka, ada Sutanipata. Nah, Udana ini salah satu dari kitab sucinya kelompok dari Kudaka Nikaya. Nah, di situ yang Arya Sariputta memberikan nasihat kepada para biku. Kemudian yang Arya waktu itu belum menjadi arahat, jadi Lakundaka Badia ini minta juga diajari oleh yang Arya Sariputta. Nah, bisa dicek di dalam Udana Pali, Patama Lakundaka Badia Sutta. Jadi ada sutanya sesuai dengan nama beliau, Lakundaka Badia Sutta di Culawaga. Nah, di situ Bante Sariputta pada saat membabarkan dhamma kepada Lakundaka ini, dan akhirnya Lakundaka saat itu langsung mencapai arahat. Pertemuan kedua dari Sariputta dengan Bante Lakundaka ini, Bante Sariputta tidak tahu kalau Lakundaka Badia ini sudah mencapai arahat. Kemudian Bante Sariputta mengajar lagi. Diulang lagi dhammanya. Mengajar lagi. Nah, tapi Lakundaka Badia ini dia tetap menghormati dhamma, mendengarkan dengan seksama, padahal dia itu sudah mencapai tingkat arahat yang tidak perlu lagi berlatih. Nah, Sang Buddha mengetahui hal itu. Kemudian Sang Buddha mengingatkan Bante Sariputta bahwa dia harus menggunakan kemampuannya untuk mendeteksi apakah Badia ini mencapai arahat atau tidak. Jadi seorang arahat seperti Bante Sariputta, itu kalau beliau tidak mengarahkan kemampuannya untuk melihat apakah orang ini sudah mencapai kesucian apa tidak, maka dia tidak tahu. Jadi harus mengarahkan batinnya, mendeteksi, oh ini orang sudah mencapai kesucian. Kalau tidak mengarahkan ya tidak tahu. Ya. Nah, jadi ketika Bante Sariputta mengetahui, nah akhirnya Bante Sariputta memuji Patama Lakundaka Badia ini. Nah, Lakundaka Badia ini karena dia punya tubuh yang cebol,
beliau ini menyadari bahwa kalau nanti bertemu dengan para biku yang belum mencapai kesucian, mereka akan membuli, istilahnya menghina lah, menghina, mengejek-ngejek beliau. Dan kalau seorang arahat diejek-ejek, maka karma buruknya besar. Nah, beliau tidak mau mengkondisikan hal itu. Akhirnya beliau itu kalau jalan bersama para biku, beliau paling belakang. Ya, karena supaya tidak jadi bahan pembicaraan. Kalau duduk jalan di depan kan, para bikunya di belakang lihat, wah itu si biku pendek tuh, nah kan enggak enak. Nanti malah karma buruk. Nah, jadi beliau duduk paling belakang. Jadi tidak diperhatikan oleh para biku yang lain. Beliau tahu diri. Nah, pada satu kesempatan Sang Buddha memanggil para biku. Sang Buddha mengatakan, kalian tahu tidak, Bante ya Bante Lakundaka Badia ini, beliau ini adalah seorang arahat yang sudah mencapai jana-jana yang tinggi, semua pencapaian sudah dia capai. Nah, Sang Buddha mengatakan itu supaya para biku juga tahu bahwa ya jangan sampai dibully lah, bahaya nanti malah karma buruk. Nah, jadi Nakundaka Badia ini juga dipuji oleh Sang Buddha karena beliau juga bisa mengetahui, menyadari. Nah, beliau ini juga mempunyai suara yang walaupun tubuhnya kecil, tapi beliau ini suaranya merdu, sehingga ketika membabarkan dhamma itu enak didengar. Begitu. Nah, itu yang Sang Buddha akhirnya puji juga, memperoleh gelar Etadaga sebagai biku yang memiliki suara yang merdu. Ini cerita dari Nakundaka Badia. Kemudian kita cerita lagi pindah ke yang ke-8. Pindola Bharadwaja. Pindola Bharadwaja ini sebelum di zaman Buddha Padumutara, dia menjadi seekor singa. Ya, seekor singa. Pada saat itu Buddha Padumutara melihat dengan mata batinnya bahwa singa ini mempunyai potensi untuk bisa mencapai kesucian. Nah, jadi Sang Buddha Padumutara datang ke sarang atau ke goa tempat tinggal dari singa ini. Waktu itu singanya itu nggak ada di tempat. Nah, kemudian Buddha Padumutara bermeditasi di goa itu, memasuki Nirodha Samapati dengan kemampuan melayang. Dia tidak duduk di alas, tapi melayang. Nah, kemudian singa ini datang. Nah, dia kaget melihat Buddha ada di sana. Kemudian dia berpikir, ini bukan manusia biasa, karena beliau tidak duduk di alas duduk, tidak di lantai, tapi melayang di udara, kemudian juga bersinar, tubuhnya bersinar. Nah, membuat singa ini kagum. Akhirnya singa ini mencari bunga-bunga liar di sekitar sana, dan dia taruh di bawah. Ya, waktu melayang, ya taruh di bawah dari Buddha Buddha Padumutara untuk penghormatan. Setiap hari besoknya dia ganti lagi bunganya dengan yang baru. Setiap hari begitu selama 7 hari. Setelah 7 hari, Buddha Padumutara bangkit dari duduknya, dari meditasinya,
Kemudian singa ini memberi penghormatan dengan mempradaksina sebanyak 3 kali. Kemudian Buddha Badumutara pergi dari goa itu kembali ke wihara. Nah, singa ini muncul kebahagiaan yang luar biasa. Jadi selama 7 hari dia sudah menemani ya Buddha Badumutara. Namun ketika Buddha Badumutara pergi, dia merasa sedih, merasa kehilangan. Akhirnya dia meninggal. Ya, mati sebagai singa dan lahir sebagai pemuda, ya, pemuda di sana di daerahnya Buddha Badumutara juga. Kemudian dia menjadi berdana kepada Buddha Badumutara dan dia bertekad untuk menjadi seorang yang mempunyai ketegasan tentang jalan dan buahnya. Nah, ini yang beliau tekadkan di depan Buddha Badumutara. Nah, setelah di zaman Buddha Gotama, dia lahir di Rajagaha, ya, bernama Bharadwaja. Nama Bharadwaja ini sangat banyak ya. Jadi kalau kita banyak baca sutta, banyak brahmana-brahmana bernama Bharadwaja. Ya. Nah, ini salah satunya adalah Biku Bharadwaja. Jadi Bharadwaja ini dia seorang brahmana dan dia ahli Weda. Ya, Weda itu ya kitab sucinya agama Hindu ya. Kalau zaman itu Brahmin. Jadi Weda ini ya si Bharadwaja ini ahli di dalam Weda. Dia mempunyai 500 orang murid. Nah, namun dia ini punya kebiasaan ya termasuk kebiasaan buruk lah. Apa kebiasaan buruknya? Dia ini suka kuliner. Suka makan. Jadi di mana-mana dia itu selalu bertanya, di sana makanan apa yang enak? Hari ini makan apa nih yang enak? Karena dia suka kuliner, suka makan, dan makannya sangat banyak, maka dia diberi gelar Pindola. Pindola itu yang suka makan ya. Pindola itu pindapata kan. Pindapata itu kan nasi, menjatuhkan nasi. Nah, Pindola berarti yang suka makan nasi, gitu ceritanya. Nah, jadi dia diberi gelar bernama Pindola Bharadwaja. Nah, tidak lama kemudian Pindola Bharadwaja ini mengalami kemiskinan. Jadi dia lagi bangkrut ceritanya, nggak tahu gimana bangkrutnya. Jadi dia mengalami kemiskinan. Nah, setelah dia jatuh miskin, kok rasanya nggak maju-maju saya ya. Nah, akhirnya beliau ketemu Dhamma dan menjadi seorang biku. Dan menjadi seorang biku, pada saat dia menjadi biku, beliau ini sangat masih kebiasaan lamanya masih ada. Ya. Jadi gelarnya beliau ini sebagai Pindola itu masih melekat. Jadi Pindola Bharadwaja sebetulnya namanya Bharadwaja saja, tapi ketika jadi biku tetap melekat Pindola Bharadwaja. Kenapa? Karena kebiasaannya masih kuat. Jadi beliau ini kalau waktu pertama kali jadi biku, beliau itu kalau punya pata, bol, itu sebesar kendi. Ya, Anda bisa bayangkan kendi itu bagaimana. Kalau bol itu kan cuma segini,
dia kendi itu kan agak tinggi ya. Nah, jadi dia tidak punya tasnya bol. Jadi kalau biku itu punya tasnya biku, tasnya mangkok supaya bawa kemana-mana. Kalau bawa bol yang begini kemana-mana kan susah. Kalau perjalanan jauh, bolnya itu harus ditaruh, dibuatkan tas, jadi bisa digantung di bahu, ya. Namun kalau pindah patah, ya tasnya itu bisa dipakai juga untuk pindah patah. Nah, karena bolnya Bantai Pindola ini sebesar kendi, jadi tidak bisa bikin tas, jadi nggak dikasih tas dia. Jadi kemana-mana bawa cuman begitu. Dan kalau beliau simpan bolnya itu di bawah eh, di lantai ya, di bawah dipannya beliau. Jadi kalau nyimpan itu dibalik bolnya, terus digeser ke dalam. Kalau ngambil, ambil lagi, geser lagi ke dalam. Nah, karena sering begitu setiap hari, jadi kalau bibirnya mangkok gitu, kalau karena dari tanah lihat kan, digeser, ditarik, digeser, ditarik, digeser, digeser tiap hari, lama-lama bolnya juga akhirnya menjadi kecil. Jadi karena tinggi segini, akhirnya karena digeser-geser terus, jadi agak pendek. Nah, jadi agak pendek sehingga bisa muat tasnya lagi. Nah, setelah ya karena beliau juga berlatih, akhirnya beliau bisa menjadi seorang arahat. Nah, sebagai arahat akhirnya tidak seperti dulu lagi ya, tidak suka makan lagi seperti dulu. Jadi tapi nama beliau tetap menyandang bernama Pindola Bharadwaja. Nah, beliau ini dinyatakan sebagai orang yang memiliki ketegasan tentang jalan dan buahnya. Kenapa? Karena beliau ini menantang. Jadi beliau ini ketika menjadi arahat, beliau sudah langsung berani menyatakan di depan Sang Buddha dan para biku bahwa beliau sudah mencapai arahat. Dan Sang Buddha mengakui bahwa beliau sudah mencapai arahat. Dan beliau menantang para biku dan umat, beliau menyerukan seperti ini. Mereka yang ragu sehubungan dengan jalan dan buahnya, boleh bertanya kepadaku. Nah, ini beliau mengajak siapa saja yang ragu tentang Dhamma, boleh bertanya kepada saya. Itu pernyataan beliau. Maka dikatakan memiliki ketegasan di dalam jalan dan buahnya. Nah, kalau kita pernah dengar cerita biku yang menunjukkan kesaktian, ini ceritanya ini yang berhubungan dengan Bantai Pindola ini. Jadi pada suatu hari ada seorang Brahmana kaya yang sedang mandi di Sungai Gangga. Kemudian dia menemukan sebongkah kayu cendana merah yang sangat wangi. Kemudian dia berpikir, ini saya mau buat apa ya kayu ini ya? Nah, muncul ide. Banyak di luar sana orang itu mengatakan dirinya arahat. Saya mau tes. Kalau dia arahat, ayo tunjukkan kesaktiannya. Jadi Brahmana ini membuat sebuah bowl yang mangkok dari cendana itu, kemudian dia menggantung cendana itu setinggi 60 lengan. Satu lengan itu kira-kira 1 meter ya. Ini kan lengan. Ya 1 meter lah. Atau setengah meter. 30 meter ya tinggi ya. 30 meter tinggi. Jadi bambu sambung sampai tinggi, bolnya digantung di atas.
Nah, pada saat itu, ya, si Brahmana ini mengumumkan, siapa saja boleh ambil bol itu, kalau bisa menjadi miliknya, kalau bisa ambil menjadi miliknya, ya, siapa saja yang menyatakan dirinya memang seorang arahat yang sakti, silahkan terbang dan ambil apa namanya, milik bol yang ada digantung di sana. Nah, kemudian di zaman itu, terutama di Rajagaha ya, di Rajagaha itu sekarang namanya Rajgir itu, banyak orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang yang suci, ya, dan para pertapa banyak di situ. Jadi ada enam guru, ya, 6 guru yang terkenal di zaman itu yang menyatakan dirinya sebagai arahat. Yang pertama adalah Purana Kasapa, yang kedua Makali Gosala, yang ketiga Pakuda Kacayana, yang keempat Sanjaya Belaputa, yang kelima Ajita Kesa Kambala, yang keenam adalah Niganta Nataputa. Nah, para petapa ini mendengar berita bahwa ada bol, ya, yang ada tantangan mengambil bol, mereka datang menghadap si Brahmana sambil mengatakan, ya, saya ini arahat, tapi saya tidak mau menunjukkan kesaktian seperti itu. Sudahlah, kasih saya aja bolnya, nggak usah repot-repot. Nah, si Brahmana ini tetap kukuh. Kalau memang arahat, ayo ambil sendiri ke atas, silahkan. Ya, nah mereka dengan segala alasannya itu untuk tidak bisa, karena memang tidak bisa terbang ke atas, mereka akhirnya pulang dengan tangan hampa. Jadi dari 6 petapa ini, 5 itu gagal ya, gagal karena hanya ngomong aja. Nah, yang keenam ini ada cerita yang menarik. Niganta Nataputa ini, karena melihat yang lain itu gagal, dia mengumpulkan murid-muridnya. Murid-murid, kamu pergilah ke sana, bilang sama Brahmana itu, ya, guru saya hebat loh, bisa ngambil, tapi ya dia tidak mau aja menunjukkan kesaktian hanya untuk demi satu bol seperti itu. Udah kasih aja kepada saya, kepada kami. Nah, tapi Brahmana tetap kukuh. Kalau memang sakti, ya tunjukkan. Ayo ambil. Akhirnya gagal, pulanglah muridnya. Cerita kepada gurunya. Nah, gurunya mengatakan begini, udah gini aja, besok saya akan ke sana, dan kamu harus menunjukkan atau menghalangi supaya saya mengambil bol itu dengan terbang. Jadi nanti saya akan pura-pura mau terbang kayak Superman gitu kan. Mau terbang, mengangkat tangan dan satu kaki mau terbang, nanti kalian cepat tangkap saya. Sambil mohon, sudah guru jangan tunjukkan kesaktianmu hanya untuk sebuah yang tidak berharga. Nah, oh baik baik baik. Nah, besoknya Nigantana Putra menghadap Brahmana itu, pertama mengatakan dulu, sudah kasihkan saya aja bolnya. Kalau mau ambil sendiri ke atas. Nah, akhirnya Nigantana Putra ini, baiklah kalau begitu. Kalau gitu saya akan ngambil. Nah, beliau sudah kerjasama dengan muridnya, begitu beliau mau terbang begini, muridnya, wah cepat-cepat tangkap gurunya.
Guru jangan terbang, jangan terbang. Aduh, bikin malu saja, itu tidak berguna. Nah, gimana nih Brahmana? Saya ini sudah mau terbang nih. Murid saya nih melarang, udahlah kasih saya aja. Ya, nggak bisa, harus terbang. Akhirnya Nigantara Putra mau terbang lagi, muridnya lagi teriak, udah guru jangan terbang lah, udah jangan, ini tidak baik. Nah, kemudian ya Nigantara Putra begitu lagi, udah kasihkan saya aja, saya ini mau terbang nih, tapi dilarang sama murid saya. Ya, tapi ya nggak bisa, harus buktikan. Nah, akhirnya karena nggak bisa membuktikan, nah Nigantara Putra akhirnya pulang juga. Nah, jadi masih mangkoknya masih di atas, nggak turun-turun. Selama seminggu nggak ada yang bisa. Nah, pada saat itu Bante Moggallana dan Pindola Bharadwaja ini sedang turun pindah patah dari Gijakuta. Pada saat pindah patah, beliau mendengar pembicaraan dua orang yang sedang mabuk. Mereka mengatakan, itu katanya tidak ada loh seorang arahat di sini, karena nggak ada yang bisa membuktikan bahwa dia bisa terbang ke atas. Nah, mendengar kata-kata itu, Bante Moggallana mengatakan kepada Pindola, wah ini kita harus membuktikan nih, jangan sampai orang itu menghina Buddha Dhamma seperti itu, merendahkan Buddha Dhamma. Udah, kamu Auso buktikan dah, ambil itu mangkoknya. Nah, itu kata-kata Moggallana. Tapi Pindola mengatakan, doh, Bante kan lebih sakti daripada saya. Udah, saya izinkan kamu yang ambil. Nah, akhirnya Pindola mengatakan, baiklah, saya ambil. Akhirnya Pindola terbang. Terbang, terbang sampai ke atas. Waktu itu terbang itu juga bersama batu ya, ada batu. Beliau menginjak sebuah batu, batunya juga ikut terbang. Ya, tapi batunya akhirnya turun lagi karena penduduk pada takut kejatuhan batu. Nah, beliau terbang ngambil mangkoknya. Begitu ngambil mangkoknya, Brahmana ini, wah kagum. Wah ini yang baru arahat nih. Inilah seorang arahat. Nah, kemudian mangkoknya diberikan, si Brahmana ini berdana makan kepada Bante Pindola. Setelah selesai dana makan, Bante Pindola pulang, membawa pata itu. Beliau berpikir, wah ini sangat bagus kalau saya persembahkan kepada Sang Buddha. Karena kapalnya sangat bagus. Begitu sampai di wihara, beliau serahkan kepada Sang Buddha bertanya, dari mana kamu dapat pata ini? Oh, dari tadi ada yang menantang menunjukkan kesaktian dan saya ambil dengan terbang. Kemudian Sang Buddha buang itu patanya. Dan Sang Buddha mengatakan, kamu mencapai kesucian dan mencapai kesaktian itu dengan perjuangan yang luar biasa, dengan menjalankan latihan yang sangat dalam. Jangan sampai hanya karena sebuah sesuatu yang tidak berharga, kamu tunjukkan kesaktian seperti itu yang sangat tinggi. Tidak sesuai, tidak sepadan. Nah, kemudian Sang Buddha mengatakan di dalam menerapkan peraturan ya, peraturan di Winaya ada dikatakan dalam bahasa Pali, nabhikawe idi patihariang dase tabang yo daseya apati dukatasa. Artinya seorang biku tidak boleh memperlihatkan kesaktian. Ya. Kalau itu dilanggar, maka dia melanggar yang namanya dukata, pelanggaran dukata apati. Dukata apati. Nah, jadi Pindola ini walaupun dia seorang arahat, dia masih bisa melanggar winaya. Mungkin karena waktu itu winaya untuk penunjukan kesaktian belum ada. Dan dalam kasus ini akhirnya
Pindola juga ya sebagai contoh bahwa seorang biku tidak boleh menunjukkan kesaktian sejak itu. Karena ini sudah terjadi, ya sudah. Tapi selanjutnya, kalau ada yang menunjukkan kesaktian, maka dikatakan pelanggaran winaya. Ya. Nah, jadi itu ceritanya Pindola, dan kemudian pada satu kesempatan Sang Buddha memuji Yang Arya Pindola Bharadwaja karena beliau ini sangat teguh ya, tegas sekali dalam menjelaskan, menantang para biku dan umat untuk bisa menggali ya, menggali dhamma, terutama jalan dan buahnya, supaya orang mempunyai keyakinan kepada Buddha Dhamma. Jadi dia memperoleh gelar Etadaga sebagai orang yang memiliki ketegasan tentang jalan dan buahnya. Nah, ini cerita dari Pindola Bharadwaja. Jadi dia ini mengembangkan 3 keterampilan. Jadi Sang Buddha memujinya karena dia mengembangkan 3 keterampilan. Dikatakan di sana ada 3 keterampilan, yaitu sati indriya, yang kedua samadhi indriya, dan yang ketiga panya indriya. Itu sebetulnya di dalam panca indriya. Panca indriya itu sada, wirya, sati, samadhi, panya. Nah, ini yang dikembangkan 3, yang tertinggi ya. Nah, Bante Pindola ini juga yang membuat Raja Udena. Raja Udena itu kalau pernah dengar cerita saya yang tentang Samawati yang mati terbakar, ya rajanya bernama Raja Udena. Nah, Raja Udena ini menjadi pengikut Sang Buddha, menjadi upasaka itu karena Pindola Bharadwaja ini. Itu bisa dilihat dibaca di dalam Samyutta Nikaya Salayatana Waga. Ya, Samyutta Nikaya Salayatana Waga tentang pertanyaan Raja Udena kepada Bante Pindola. Nah, itulah cerita tentang Bante Pindola Bharadwaja. Selanjutnya adalah Mata Niputa Puna. Mata Niputa Puna ini di zaman Buddha Panumutara, dia itu seorang ahli Weda, ya, bernama Gotama. Jadi sama dengan nama Buddha Gotama. Beliau ini ketika menjadi petapa Gotama, menjadi ahli Weda Gotama itu, beliau merasa, kok Weda ini masih kurang ya, kurang bisa membawa kemajuan karena malah kebanyakan duniawinya. Akhirnya dia meninggalkan keduniawian menjadi petapa. Menjadi petapa, dan akhirnya beliau mencapai tingkat meditasi yang tinggi dan memiliki murid yang banyak, berjumlah 18.000 murid. Nah, pada saat itu Buddha Padumutara melihat potensi dari petapa Gotama ini, dan beliau mendatangi pertapaannya. Nah, melihat dari jauh, petapa Gotama sudah melihat, wah, ini bukan orang yang biasa, ini seorang Buddha ini. Dari penampilannya. Akhirnya beliau mempersilahkan Buddha Padumutara untuk duduk di tempat duduk yang lebih tinggi, beliau duduk di tempat yang rendah. Pada saat itu, murid-muridnya baru pulang dari mengumpulkan makanan, melihat gurunya duduk di tempat yang rendah, Sang Buddha duduk di tempat tinggi. Nah, murid-muridnya berpikir, wah ini pasti lebih hebat daripada guru saya. Kenapa guru saya sampai duduk di tempat yang lebih rendah? Nah, pada saat itu, murid-muridnya juga memberi hormat kepada Buddha Padumutara. Kemudian pada Buddha Padumutara ini dengan kemampuan batinnya memanggil murid-muridnya yang murid-murid utamanya, jadi 2 murid utamanya dan para biku yang lain untuk datang ke sana.
Kalau zaman sekarang kan tinggal apa ya, WA atau apa, tapi kalau zaman dulu dengan kekuatan batinnya. Nah, para murid-muridnya semua datang ke tempat itu dan mereka semua pada saat itu setelah semuanya murid datang, Sang Buddha dan para murid ini memasuki yang namanya Nirodha Samapati selama 7 hari. Nah, Petapa Gotama ini dengan setia memayungi Buddha Badamutara selama 7 hari. Nah, setelah 7 hari, Buddha Badamutara bangun dari dan para biku bangun dari Nirodha Samapati. Mereka itu Petapa Gotama memanggil murid-muridnya untuk mempersiapkan dana makan. Dan setelah dana makan, Sang Buddha memanggil seorang biku yang ahli di dalam ceramah, mengajar dhamma untuk membabarkan dhamma. Nah, karena tercerap oleh atau kagum kepada biku yang membabarkan dhamma ini, Petapa Gotama gagal untuk mencapai kesucian. Sedangkan murid-muridnya 18.000 itu bisa mencapai kesucian. Setelah Sang Buddha juga membabarkan dhamma, semua murid-muridnya mencapai arahat. Sedangkan Petapa Gotama ini belum. Namun Petapa Gotama ini setelah itu dia bertekad di depan Buddha Padamutara. Saya melihat tadi Bante ini membabarkan dhamma dan saya ingin menjadi seperti beliau. Kemudian Buddha Padamutara mengatakan, kamu akan menjadi seperti murid saya di zaman Buddha Gotama. Nah, setelah itu murid-muridnya semua menjadi biku, dia tidak menjadi biku. Namun dengan perbuatan baiknya itu, di zaman Sang Buddha Gotama, Mantaniputa ini lahir di Kapilawastu. Nah, Kapilawastu tempatnya lahirnya Sang Buddha. Kalau masih ingat cerita dari Bante Kondanya, ya, Bante Kondanya itu kan waktu itu beliau pulang ke kampungnya, mentapis keponakannya sendiri untuk menjadi biku. Nah, keponakannya itulah yang bernama Mantaniputa Puna. Jadi Bante Kondanya ini punya adik perempuan, punya anak bernama Mantaniputa Puna. Ditabis oleh Bante Kondanya sendiri. Nah, setelah Bante Kondanya mentabis Mantaniputa dan mengajarkan dia dhamma dan winaya, kemudian Bante Kondanya ini pamit kepada Sang Buddha untuk pergi ke Gunung Candata. Nah, Bante Mantaniputa ini kemudian mempraktekkan dhamma, beliau berpikir saya tidak akan menemui Sang Buddha sebelum saya mencapai arahat. Jadi beliau tetap di Kapelawastu di desa Brahmana Donawatu, ya, tempat tinggal beliau. Nah, beliau ini mempraktekkan 10 ucapan. 10 ucapan ini maksudnya kalau berucap itu hanya tentang 10 hal ini. Tidak ada cerita tentang politik, tentang hal-hal yang tidak berguna. Tapi beliau hanya mengucapkan 10 ucapan. Apa 10 ucapan itu? Yang pertama, satu, dikatakan dalam bahasa Pali, apicca katha. Apicca katha ini artinya membicarakan tentang sedikit keinginan. Yang kedua, santuti kata. Santuti kata ini artinya membicarakan tentang mudah puas. Santuti itu kan mudah puas. Kemudian yang ketiga, pawiweka kata, membicarakan tentang penyepian. Tempat penyepian, ya, suka tempat yang sunyi lah. Kemudian yang keempat, asang saga kata,
yaitu tentang kebebasan dari 5 kontak indria. Yang kelima, Wiriya Katha, berbicara tentang ketekunan. Yang keenam, Sila Katha, berbicara tentang kemoralan. Yang ketujuh, Samadhi Katha, berbicara tentang samadhi. Yang kedelapan, Panya Katha, berbicara tentang kebijaksanaan. Yang kesembilan, Wimutti Katha, berbicara tentang kebebasan. Dan yang kesepuluh, Paccekanawattha, Paccewekkhana Patha. Paccewekkhana ini artinya berbicara tentang perenungan. Perenungan tentang kebijaksanaan. Ya, kita sering baca Abinha Paccewekkhana. Nah, itu termasuk. Nah, jadi Bante Mataniputa ini selalu hanya membicarakan 10 hal ini. Nah, ketika itu dia juga mentadbiskan 500 orang biku untuk menjadi muridnya, dan mereka juga mempraktekkan 10 hal ini. Nah, setelah itu, setelah beliau, semua muridnya juga mencapai arahat, beliau memanggil murid-muridnya, kalian pergilah menghadap kepada Sang Buddha. Kalian yang pergi dulu, nanti saya nyusul saja. Jadi saya tidak mau terlihat sombong membawa murid-murid untuk menghadap Sang Buddha, tetapi biarlah murid-murid yang pergi dulu, nanti saya nyusul saja. Nah, jadi murid-muridnya ini pergi duluan menghadap Sang Buddha. Nah, kemudian setelah bertegur sapa kepada Sang Buddha bertanya, kalian ini dari mana? Oh, kami dari Kapilawastu, tempat dari kelahirannya Sang Buddha. Oh, berarti kita nih orang sendiri. Ya, orang satu kampung. Nah, kemudian karena Sang Buddha melihat 500 biku ini sangat sangat baik gitu, pembawaannya sangat menarik, sangat baik, sangat sopan, ucapannya sangat bagus. Nah, kemudian Sang Buddha bertanya, kalian memiliki ucapan yang baik, sedikit keinginan yang berhubungan dengan sedikit keinginan. Jadi siapakah guru kalian yang selalu mengucapkan kata-kata dhamma sehubungan dengan sedikit keinginan? Mereka sepakat mengucapkan, oh, guru kami adalah Mantaniputa Puna. Jadi Sang Buddha memuji. Nah, pada saat itu di sana ada Bante Sariputa. Bante Sariputa mendengar, wah, ini orang hebat ini. Jadi Bante Sariputa, seorang arahat pun bisa mengagumi arahat yang lain sehubungan dengan kehebatan beliau dalam ucapan. Nah, kemudian waktu itu Sang Buddha berada di Rajagaha, kemudian Sang Buddha diundang pergi ke Sawati. Nah, mengetahui Sang Buddha ada di Sawati, Bante Mataniputa ini menemui Sang Buddha secara pribadi. Dan Sang Buddha memberikan nasihat kepada Bante Mataniputa ini. Nah, setelah selesai bertemu dengan Sang Buddha, Bante Mataniputa ini pergi ke hutan orang buta, dikatakan gitu ya. Jadi dikatakan hutan orang buta. Dalam bahasa Palinya itu Andawana. Nah, pada saat itu Bante Sariputa ini mendengar dari para biku bahwa Bante Mataniputa ini pergi ke hutan Andawana, dan beliau mengikuti perjalanannya Bante Mataniputa, akhirnya sampai di sana dan bertemulah Bante Sariputa dengan Bante
Mantaniputapuna. Pada saat itu Bante Sariputa ini berdialog dengan Bante Mantaniputapuna tentang 7 jalan kesucian. Jadi kalau Anda mau tahu ceritanya ini ada di Majjhima Nikaya. Majjhima Nikaya, nama sutanya adalah Ratha Winita Sutta. Ratha Winita Sutta Majjhima Nikaya nomor 24. Ratha Winita Sutta itu artinya barisan kereta. Jadi itu dialog antara Bante Sariputa dengan Bante Mantaniputapuna. Nah, ini kehebatan beliau. Dan beliau dipuji oleh Sang Buddha karena kemampuannya dalam mengajar Dhamma. Nah, sudah 9:30. Terakhir cerita satu lagi tentang Bante Kacayana. Maha Kacayana, bisa dibilang begitu. Kalau sering juga dikatakan Bante Kacana. Kacana bisa juga dikatakan begitu. Tapi kita sering mendengarnya Kacayana. Nah, Bante Kacayana ini dikenal sebagai Bante yang mampu menjelaskan secara rinci Dhamma singkat dari Sang Buddha. Jadi Sang Buddha kalau membabarkan Dhamma singkat, para biku masih tidak mengerti maksudnya apa, nah bertanya kepada Bante Kacayana, dan Bante Kacayana menjelaskannya dengan jelas dan rinci. Ya, nah, jadi pada saat di zaman Buddha Batu Mutara, beliau berdana kepada Sang Buddha dan para biku, kemudian beliau bertekad untuk menjadi seorang yang mampu menjelaskan Dhamma secara rinci. Kemudian di zaman Buddha Kasapa, beliau tuh menyumbang batu bata emas untuk pagoda relik dari Buddha Mahakasapa. Ya, sebanyak 100.000 keping emas. Nah, setelah itu di zamannya Buddha Gautama, beliau ini terlahir di daerah Ujjaini. Saya belum lihat petanya India. Ujjaini itu di mana? Kira-kira Ujjaini itu ada di bawah. Kalau India itu, Sang Buddha itu ada di daerah utara. Nah, Ujjaini ada di bawah selatan, di selatan. Nah, beliau ini adalah putra dari seorang Purohita. Purohita itu penasihat kerajaan. Ya, penasihat kerajaan. Nah, setelah dia dewasa, beliau mewarisi kemampuan dari orang tuanya. Dan setelah orang tuanya meninggal, beliau meneruskan menjadi Purohita, penasihat raja. Rajanya itu bernama Canda Pajota. Canda Pajota. Pada saat itu mereka mendengar kabar bahwa Sang Buddha muncul, ya, Buddha muncul di dunia. Mendengar kabar itu, para menteri dan raja berdiskusi. Gimana ya caranya kita mengundang Sang Buddha untuk bisa ke sini? Akhirnya mereka sepakat, yang hanya bisa mengundang Sang Buddha ke sini ini hanya seorang Purohita, Kacayana Purohita. Nah, kemudian mereka memanggil Kacayana untuk mengutus beliau menemui Sang Buddha untuk mengundang Sang Buddha untuk datang ke Ujjaini. Namun, Kacayana mengatakan, saya perlu teman. Saya akan bawa teman beberapa. Jadi, beliau membawa 7 orang temannya untuk bersama-sama melakukan perjalanan menemui Sang Buddha. Waktu itu Sang Buddha ada di Rajagaha, ya. Setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, Sang Buddha berwasa di Rajagaha, bertempat tinggal di Rajagaha. Nah, kemudian Mahakacayana
bertemu dengan Sang Buddha, dan akhirnya Sang Buddha mengajarkan Dhamma kepada Mahakacayana dan 7 orang temannya. Setelah itu mereka mencapai arahat, ketujuh-tujuhnya, ke-8 ini, dan ditabis dengan Ehi Biku Upasampada. Setelah menjadi biku dan menjadi arahat, Bante Kacayana ini tidak lupa pada tugasnya, janjinya, yaitu mengundang Sang Buddha untuk datang ke Ujjeni. Namun, Sang Buddha ini mau ke suatu tempat, itu melihat hal-hal yang mendukung apa tidak. Nah, Sang Buddha kelihatannya keberatan untuk pergi ke Ujjeni. Jadi Sang Buddha mengatakan, saya mengutus kamu saja untuk ke Ujjeni membabarkan Dhamma di sana. Nah, akhirnya Bante Kacayana bersama 7 temannya yang arahat juga pulang ke daerahnya yang bernama Ujjeni. Nah, di perjalanan beliau singgah di sebuah kota bernama Pela-Panali. Nah, beliau di sana, ya kebiasaan para biku untuk pindah patah. Nah, di sana itu ada sebuah cerita, ada dua orang pedagang, yang satu pedagang yang sukses, yang satu pedagang yang gagal, jadi bangkrut gitu. Nah, mereka itu punya putri 2, jadi masing-masing punya putri. Pedagang yang gagal ini punya putri yang cantik, rambutnya indah, bagus, ya. Sedangkan pedagang yang sukses ini punya putri yang rambutnya mungkin kurang bagus ya, jadi sedikit rambutnya gitu, sering rontok mungkin. Nah, kemudian pedagang gagal ini karena stres, akhirnya mereka suami istri meninggal dunia, sehingga anaknya ini menjadi sebatang kara, tinggal sama pengasuhnya. Ketika Bante Kacayana datang ke daerah situ, nah si perempuan ini melihat, wah ini kesempatan. Ya, oh ya sebelumnya si putri yang pedagang yang gagal ini karena rambutnya indah, ditawar oleh putri yang sukses, anaknya yang pedagang yang sukses. Rambutnya ditawar, mau berapa dijual, berapapun saya akan beli. Namun putri ini tidak mau menjualnya. Walaupun miskin, dia tidak mau jual rambutnya. Mungkin mau dijadikan, dipakai untuk wig. Ya. Zaman dulu juga bisa ada wig ya. Nah, tapi ketika melihat Bante Kacayana dan 7 biku yang lain, beliau ingin berbuat baik karena waktu itu tidak ada yang mengenal biku kan. Zaman di daerah situ nggak ada yang kenal biku itu bagaimana. Jadi nggak ada yang mau berdana makan. Nah, melihat biku ini, putri ini langsung mengundang Bante Kacayana dan 7 teman biku yang lain untuk ke rumahnya untuk menerima dana makan. Nah, sampai di rumah, putri ini memanggil pengasuhnya. Kamu pergi ke putri yang orang kaya itu, ini saya kasih rambut saya, jual kepada dia, berapapun dia tawar, terima saja. Berapapun harganya, terima saja. Jadi putri ini dia memotong rambutnya, dia berikan kepada pengasuhnya untuk dijual kepada putri yang kaya itu. Nah, sampai di tempat sana, ya biasa kan kalau misalnya dulu ditawar harga tinggi karena jualannya karena ditolak, ketika dijual ini, ya pasti si putri ini tidak akan memberikan harga yang tinggi. Dia mengatakan, dulu saya tawar yang tinggi tidak mau. Ya sudah, saya kasih yang rendah saja. Jadi jual berapa? 8 keping uang aja. Nah, akhirnya dibayar 8 keping uang. Padahal pertama ditawar 1000 keping uang. Nah, akhirnya sudah.
Karena berapapun harganya diterima, 8 keping uang ini kemudian dibelikan makanan. Ibaratnya kalau dibelikan nasi itu anggaplah harganya 80.000, jadi satu bungkus 10.000 dibungkus 8. Nah, kemudian dapat 8 makanan ini didanakan kepada 8 orang Bante ini. Tapi si putri ini tidak mau keluar dari kamarnya, yang menyerahkan dana ini pengasuhnya. Kemudian Bante Kacayana setelah makan bertanya, ini yang berdana siapa? Oh, putrinya. Mana putrinya? Oh, dia di kamar. Bisa suruh keluar. Nah, akhirnya keluarlah putri itu. Waktu rambutnya sudah habis, ya, sudah dipotong. Kemudian melihat Bante Kacayana ini, beliau Bante Kacayana. Karena keyakinannya sangat kuat, tiba-tiba rambutnya muncul lagi. Wah, ini hebat nih, sakti. Ya, akhirnya menjadi tumbuh lagi. Nah, setelah itu Bante Kacayana pulang, terbang dan mendarat di kerajaan Raja Canda Pajota. Nah, ketika bertemu dengan raja bertanya, "Loh, Bante sudah makan?" "Sudah." "Oh, tadi saya menerima dana makan dari seorang gadis yang sampai menjual rambutnya." Wah, Raja Canda Pajota ini kagum. Wah, itu seorang yang luar biasa itu. Akhirnya setelah itu raja mengutus orang untuk menjemput putri itu. Akhirnya putri ini menjadi ratu dari Raja Canda Pajota. Jadi ini perbuatan baik yang langsung berbuah pada saat itu, karena perbuatan baiknya itu karena memberi dengan ketulusan dan secara spontan, ya, tidak ragu-ragu, secara spontan dengan penuh keyakinan memberikan dana kepada seorang arahat, 8 orang arahat, ya. Nah, setelah itu Bante Kacayana ini mengatakan kepada Raja Canda Pajota, karena raja bertanya, di mana Sang Buddha? Oh, Sang Buddha tidak bisa hadir, tapi beliau mengutus saya. Oke, kalau gitu sejak itu Bante Kacayana tinggal di Ujjeni dan banyak mentabis para biku, sehingga di Ujjeni banyak para biku yang muncul di sana, sangga terbentuk. Setelah selesai semua tugas beliau kembali kepada Sang Buddha. Nah, jadi Bante Kacayana ini sangat terkenal ya, karena beliau ini memiliki perawakan, penampilan seperti Sang Buddha. Jadi kalau pernah baca di salah satu Dhammapada, saya lupa Dhammapada nomor berapa, itu sampai ada seorang pria yang kagum dan naksir karena kegantengan beliau. Akhirnya pria ini menjadi wanita, tiba-tiba menjadi wanita. Ya, kalau pernah baca ceritanya itu. Ya. Nah, Bante Kacayana ini juga kalau Anda pernah ke Thailand, saya nggak punya fotonya ya. Di sana mereka juga memuja Bante Kacayana, dibuatkan rupangnya itu gembuk seperti Buddha Maitreya. Kalau kita tahu Buddha Maitreya kan gemuk-gemuk gitu kan. Nah, ini juga rupangnya itu gemuk, perutnya besar seperti Buddha Maitreya. Kenapa? Karena ceritanya karena Bante Kacayana ini setelah mengetahui ada pria yang kagum sama beliau dan tiba-tiba menjadi wanita, beliau berpikir, wah, ternyata gara-gara fisik saya, orang bisa menderita seperti itu. Akhirnya beliau
membuat tubuhnya menjadi jelek. Dengan cara apa? Membuat tubuhnya menjadi gemuk gitu. Itu ceritanya, legendanya ya. Akhirnya beliau juga dipuja oleh orang Thailand dan dibuatkan lupangnya yang gemuk-gemuk. Jadi kalau Anda mungkin buka di Google ya, dicek di Thailand gitu, lupang Maha Kacana, nah itu bisa muncul gambarnya itu. Nah, jadi inilah cerita Maha Kacayana, di mana beliau ini di Sutta Majjhima Nikaya dan juga banyak di suta-suta yang lain, banyak sekali menjelaskan apa yang sudah Sang Buddha jelaskan. Kalau Anda bisa buka di Majjhima Nikaya, nomor 18, berjudul Madu Pindika Sutta, itu ada. Kemudian di Sutta yang 131, 125 sampai 131 itu berjudul Badai Karata Sutta. Ya, Badai Karata Sutta itu juga Bante Kacayana menjelaskan apa yang sudah Sang Buddha babarkan secara rinci, beliau jelaskan di situ. Ya. Nah, inilah cerita Bante Kacayana. Sudah mau jam 10 malam. Jadi sudah ada dari nomor 6, 7, 8, 9, 10, 5 ya. 5 tera pada malam hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi dan bisa mengambil hikmah pelajaran di sana. Jadi jangan tanya saya lagi apa hikmahnya, apa pesannya. Anda yang bisa menangkap sendiri apa artinya pesannya itu ya. Semoga bisa bermanfaat, semoga menumbuhkan semangat kita untuk terus belajar Dhamma karena para tera ini sudah menginspirasi kita sehingga kita tumbuh semangat lagi, lebih yakin kepada ajarannya Sang Buddha. Nah, setelah itu saya akan kembalikan kepada moderator